Kehancuran Manchester United di era pasca Ferguson adalah sebuah siklus klasik yang melibatkan dua era emas, era Busby dan era Ferguson. Jika era Busby adalah sinar terang pertama di Manchester, maka era Ferguson adalah dominasi yang sesungguhnya. Dan bila kursi manajer masih terus berganti, maka itu pertanda era emas berikutnya masih harus ditunggu. Pada tahun 1945, Manchester United bukanlah klub mentereng di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Tanpa kekuatan finansial, tanpa pengaruh besar di kancah domestik, mereka hanyalah salah satu kontestan liga yang kurang diperhitungkan dibandingkan klub-klub mapan seperti Liverpool, Arsenal, atau Everton. Namun, bulan Mei tahun itu menjadi titik balik dan awal dari popularitas United ketika mantan pemain Manchester City dan ex-kapten Liverpool yang baru pulang dari tugas militernya resmi ditunjuk sebagai pelatih baru. Dia adalah Matt Busby. Dalam lanskap manajerial, Busby sepertinya datang dari antah berantah. Pria Skotlandia tersebut memang pernah menjadi pesepak bola handal, tetapi saat diangkat sebagai pelatih Manchester United, dia tidak memiliki jejak karir sebelumnya. Tidak heran jika publik lantas menyatakan bahwa ini akan menjadi perjudian yang buruk. Namun, sejarah justru mencatat sebaliknya. Di tengah situasi pasca Perang Dunia II di mana sumber daya klub masih terbatas, Busby mampu membangun sebuah tim ofensif non-atraktif yang didominasi pemain muda. Visinya yang jernih lantas melahirkan nama-nama besar termasuk Duncan Edwards, Tommy Taylor, Roger Byrne, Mark Jones, hingga Bobby Charlton. Dan dengan sejumlah keputusannya yang revolusioner, pria Skotlandia tersebut langsung membuat dampak instan berupa trofi juara FA Cup pada 1948. Setelah itu, Manchester United semakin menjadi kekuatan yang diperhitungkan di liga serta mendapat atensi besar di Inggris yang berdampak pada pertumbuhan komunitas pendukungnya yang pesat. Pada musim 1950-1951, Busby yang luar biasa akhirnya memberi United gelar juara Liga Inggris pertama dalam karirnya. Gelar ini pun menjadi simbol dominasi klub tersebut di kancah domestik, yang mana mereka kemudian memenangkan 4 gelar Liga Inggris lagi selama periode 1955 hingga 1967. Meskipun di rentang waktu tersebut, Busby mengalami sebuah kehilangan besar dari skuad terbaiknya yang gugur dalam insiden pesawat di Munich pada tahun 1958. Adapun klimaks dari perjalanan karir Busby terjadi di Wembley tahun 1968. Manchester United yang saat itu dimotori Bobby Charlton, George Best, dan Dennis Law menaklukkan Benfica 4-1, menjadikan United sebagai klub Inggris pertama yang meraih juara European Cup dalam sejarah sekaligus mengangkat nama Busby sebagai legenda luhur yang sulit ditiru. Saat pensiun pada tahun 1969, Busby secara total mempersembahkan 13 trofi utama bagi klub selama 24 tahun masa jabatannya. 5 gelar Liga, 2 FA Cup, 5 Charity Shield, dan 1 European Cup. No time to argue. Dengan pensiunnya Matt Busby, maka berakhir pula era emas pertama bagi Manchester United. Meskipun masih diperkuat sejumlah bintang yang pernah menjuarai Piala Eropa, United tidak lagi berada pada arah yang sama. Tommy Doherty yang diangkat sebagai pelatih selanjutnya bahkan membawa klub tersebut terdegradasi ke Divisi 2 pada tahun 1974 sebelum membangun ulang skuad dan menjuarai FA Cup di tahun 1977. Setelah itu, Dave Sexton menggantikannya dan mencoba menstabilkan klub serta membangun skuad kompetitif. Selama masa kepelatihannya, United hanya mampu mencapai final Piala FA 1979 dan gagal meraih gelar Liga. Sexton kemudian digantikan oleh Ron Atkinson pada 1981. Masa bakti Atkinson cukup menjanjikan. United memenangkan Piala FA 1983 dan 1985 dengan skuad yang menampilkan pemain kunci seperti Brian Robson dan Norman Whiteside. Atkinson hampir berhasil membentuk generasi muda baru, tetapi kondisi klub tetap fluktuatif. Mereka tetap tidak kembali ke puncak klasemen Liga Inggris. Dengan prestasi domestik yang tidak stabil, tantangan finansial, dan kebutuhan renovasi Old Trafford, dukungan terhadapnya mulai menurun. Dan setahun kemudian, petinggi klub akhirnya menunjuk Alex Ferguson dari Aberdeen sebagai manajer baru. Datangnya Ferguson pada tahun 1986 beriringan dengan meningkatnya tekanan terhadap klub untuk meraih prestasi di liga. Pada saat itu, basis penggemar MU telah melampaui batasan domestik, sehingga tuntutan mengalir deras agar Ferguson segera memberi dampak. Namun, Ferguson yang mewarisi skuad yang rapuh secara mental mengawali pekerjaannya dengan penuh rintangan. Bahkan, di akhir dekade 1980-an, posisi Ferguson sempat goyah setelah United terjebak di papan tengah klasemen. Namun, Dewan Klub masih memberinya waktu untuk membangun fondasi tim.
Dengan mengandalkan sosok Kapten Brian Robson serta rekrutan penting seperti Steve Bruce, Gary Pallister, dan Paul Ince, Ferguson perlahan membentuk karakter baru bagi United. Dan tidak butuh waktu lama setelah itu, yakni pada tahun 1990, Ferguson memenangkan trofi pertamanya saat mengalahkan Crystal Palace di final FA Cup. Trofi ini pun menjadi titik balik yang menyelamatkan karir Ferguson di Old Trafford sekaligus mengawali sebuah era emas berikutnya setelah Matt Busby. Setahun berselang, seusai juara Piala FA, MU yang sudah mulai mengintegrasikan bakat-bakat muda ke dalam tim utama berhasil mengangkat Piala Winners Eropa 1991 dengan menundukkan Barcelona. 2 trofi dalam 2 tahun segera membuat Ferguson dicintai dan mendapat dukungan luas. Dan pria Skotlandia tersebut meresponnya dengan sangat baik. Bertepatan dengan perubahan besar sepak bola Inggris pada musim 1992-1993, di mana First Division resmi berganti nama menjadi Premier League, Alex Ferguson bawa Manchester United tampil sebagai juara. Trofi tersebut pun mengakhiri penantian panjang selama 26 tahun sejak terakhir kali juara Liga pada 1967. Kesuksesan Ferguson mengingatkan banyak orang pada warisan Matt Busby. Keduanya sama-sama berasal dari Skotlandia dan sama-sama percaya bahwa keberanian memberi ruang bagi pemain muda adalah kunci kejayaan Manchester United. Jika Busby melahirkan Busby Babes, maka Ferguson mempersembahkan Class of 92. Dari Academy Club, lahirlah generasi emas Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Nicky Butt, serta saudara kembar Gary dan Phil Neville. Bersama bintang senior seperti Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Dwight Yorke, dan Andy Cole, mereka membentuk tulang punggung yang mendominasi sepak bola Inggris sepanjang 1990-an. Dan puncak kedikdayaan tim Ferguson ini terjadi pada musim 1998-1999 yang legendaris itu. Dengan kombinasi pemain muda yang telah matang dan bintang berpengalaman, United mencatat salah satu musim paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Lewat kemenangan dramatis atas Bayern Munich di final Liga Champions, mereka meraih treble winners, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih klub Inggris sebelumnya. Setelah treble, dominasi United terus berlanjut. Ferguson menambah gelar demi gelar, memperpanjang daftar keemasan klub hingga akhir masa jabatannya pada 2013. Dalam total 27 tahun, ia membawa 13 trofi Liga, Piala FA, Liga Champions, dan puluhan piala domestik maupun internasional lainnya. Dan ketika Ferguson pensiun, United bukan hanya meninggalkan jejak trofi, tetapi juga identitas yang sangat jelas. Sebuah klub yang dibentuk dari kekuatan regenerasi, tradisi ofensif, dan mentalitas juara. Dengan berakhirnya era Ferguson pada tahun 2013, berakhirlah pula babak kedua kejayaan besar Manchester United. Sejak saat itu, klub masih mencari pijakan baru. Nama-nama besar datang dan pergi, mulai dari David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, hingga Ruben Amorim. Gelar domestik sesekali diraih, namun belum ada yang mampu mengulang konsistensi, dominasi, dan aura kemenangan seperti yang pernah diciptakan Busby maupun Ferguson. Sejarah Manchester United menunjukkan satu hal yang pasti, bahwa kejayaan mereka lahir dari keberanian membangun visi jangka panjang, mempercayai generasi muda, serta menanamkan karakter pantang menyerah di setiap lini. Kini, setelah 2 era emas telah berlalu, pertanyaan terbesar masih menggantung. Kapan United akan menemukan kembali masa yang sama? Apakah akan lahir lagi seorang arsitek yang sanggup menyatukan tradisi, modernitas, dan keberanian untuk mengembalikan setan merah ke singgasana tertinggi? Jawabannya belum tiba, namun satu hal yang selalu abadi adalah keyakinan para pendukungnya bahwa Manchester United tidak hanya sekadar klub sepak bola, melainkan sebuah warisan, dan warisan itu menunggu untuk kembali dibangkitkan.